Oh, gereja, acara ibadah ya. Bapak kenapa ya? Di gereja, fungsi gereja atau pribadi? Rombongan tapi belum tahu masih dia Travel atau bapak pribadi? Belum ya. Sering sana berarti ya. Umroh. kalau kita umroh Ya, sama juga dia. Bisa dipenuhi semua dari juga mudah lancar mudah ya Lukman umroh. ruangan dulu acara nanti di lantai ini. Bagus, Roman bagus ya. Bagus, warnanya bagus. Itu aja kamar di tengah metropolitan. Ada targetnya 40 juta dia. 30. Yuk. Mudah-mudahan dari keluar dari kita supaya ya Allah yang maha mengampun ampunilah dosa-dosa kami dosa Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Montpellier Bekasi kepada Bapak Budi Aditya Komo dan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah perkembangan global ini kita menyadari yang ada harus segera dimanfaatkan. Begitu juga pada kantor imigrasi kelas 1 meningkatkan integritas pelayanan publik sudah seharusnya kita semua turut meningkatkan. Yang terhormat tokoh dan sesepuh masyarakat kota dan kabupaten Bekasi, kegiatan sosialisasi pencegahan pungutan liar dalam implementasi layanan menjadi dasar untuk kita bersama melakukan perubahan yang signifikan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada momen sangat penting di hari ini. Semoga agar kinerja instansi menyediakan layanan publik di kantor imigrasi lebih baik lagi. Hadirin yang berbahagia, acara Salam sejahtera, yang kepala bin Jogja saya sampaikan di ruang publik. Kenapa sih? Ruang pertama sih ada yang Nasrani, yang sama kain Islam, yang juga ada. Kalau komunikasi, yang jelas komisaris dari akhir. Manusia, komunikasi manusia, tapi lebih utama adalah agar sukses termasuk internal communication. Jadi apabila jadi pimpinan dulu. Wah, berapa dia ini Pak? selanjutnya pengarahan dari Ombudsman Republik Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita masih dengan nikmat kesehatan dalam rangka sehingga kita masih bisa mengikuti. Dan yang kami hormati dan banggakan Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bekasi, Pak Andri yang kami hormati dan banggakan, tadi sudah sama-sama kita dan juga mencegah pungli Bapak Ibu sekalian. Tadi di awal-awal kita itu dia yang 5. Lalu juga yang enam apa Bapak Ibu sekalian? Kompetensi. Ada 10 bentuk maladministrasi. Jadi kalau hari ini temanya adalah terkait dengan di Ombudsman. Jadi ketika ada pengaduan di masuk kami, masuknya permintaan imbalan itu sudah bisa ke menuju korupsi. Jadi fungsinya Ombudsman ini ketika mencegah maladministrasi adalah mencegah Bapak Ibu untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Next. Nah, bagaimana peran Ombudsman ketika menerima laporan masyarakat, misalkan khususnya terkait korupsi? Nah, ini biasanya ke tingkat Ombudsman pusat untuk dilakukan telaah lebih lanjut. Nantinya ketika tetap tidak Bapak 5 laporan diantaranya saya cek ini terkait dugaan penundaan pelaut penerbitan paspor. Mencegah apa segala kayak gitu. Siap bro, rekan-rekan semua, sahabat saya dari wartawan dan jurnalis ya yang ada dan hadir pada hari ini.
Pertama tentu saya dan Ombudsman hari ini menerima undangan ya dari Kepala Kantor Imigrasi Kota Bekasi ya. Dan dalam hal ini kita berdialektika. Ya. Saya selalu satgas Pungli tentu dengan perintah Presiden tahun 2016 untuk melakukan identifikasi, pencegahan dan tindakan terhadap berbagai fenomena pungli di sektor pelayanan publik. Gitu. Jadi kalau berbicara tugas, ya tugas kita seperti itu, melakukan identifikasi, kemudian melakukan pencegahan dan penindakan. Dan hari ini bersama juga Ombudsman ya berkolaborasi bersama kita memperkuat secara internal, tentunya melakukan refreshing ya dan juga upgrading. Mungkin teman-teman di imigrasi ada yang belum tahu, dan yang udah tahu kita refreshing. Termasuk membangun kesadaran. Kalau kita lihat tadi adik-adik saya di imigrasi kan masih muda-muda ya. Jadi memang mereka adalah pada level-level yang nanti meneruskan tongkat estafet dari senior-seniornya di imigrasi. Dan kita tanamkan kuat, kita ingatkan kuat, membangun kesadaran baru bahwa mereka adalah government official yang seharusnya melayani masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati sebagai satu warga negara, kedua sebagai pejabat publik yang diikat oleh nilai-nilai yang supaya ada Pancasila, ada Sumpah, kita ada Tribrata, mereka juga punya Catur Prasetya Kopri seperti itu. Nah mereka berpegang pada itu. Itu kita lakukan hari ini. Hal-hal lain tentunya tadi secara random dan spontan kita lakukan interview terhadap customer dari imigrasi, dan dari random tersebut mereka umumnya menyatakan puas terhadap pelayanan. Gitu. Artinya perbaikan yang dilakukan secara kontinu, tersistem, terstruktur, terevaluasi secara baik, menghasilkan kemudian pelayanan publik dalam sektor imigrasi yang juga lebih baik daripada masa lalu. Dan ini secara spontan disampaikan oleh tadi masyarakat yang ada di bawah. Tadi juga dari Ombudsman, ya, dua pembicara juga sudah menyatakan bahwa yang perlu adalah sekarang adalah sustainability, ya, konsistensi dari seluruh petugas imigrasi yang ada di Bekasi kota ini untuk melaksanakan seluruh perannya ya, yang baik dan berusaha maksimal untuk tidak membebankan rakyat pada biaya-biaya yang tidak diatur oleh undang-undang. Itu yang bisa dilakukan. Pak, kalau upaya preventifnya kalau secara nasional kita terus lakukan banyak, Pak. Termasuk yang terakhir adalah kita sosialisasi hari ini. Kemudian terakhir juga kita punya namanya Siduli. Ya, Siduli adalah sistem pelaporan pungli berbasis online yang beririsan dengan sistem pelaporan nasional yang ada di Kemenpan Republik Indonesia. Kemudian juga kita lakukan penguatan terhadap seluruh UPP di daerah dan kementerian dan lembaga untuk paling tidak memiliki spirit yang sama dan melakukan berbagai hal yang diperlukan di masing-masing sektor yang dirasa masih cukup rentan terhadap praktek pungli. Kan sektor sangat luas nih Pak, tidak hanya imigrasi, ada bea cukai, ada kepolisian, ada pungli di sektor hukum, ada pungli di sektor pemerintah daerah yang variannya itu sangat beraneka ragam, yang memang ini memerlukan sebuah komitmen dan langkah gerak yang bersama sehingga kemudian ini dalam satu kesatuan kolektif akan kemudian menghasilkan sebuah pelayanan publik pemerintah yang lebih baik di masa kini dan masa yang akan datang. Untuk perilaku pungli gimana Pak? Menurun atau bagaimana? Kalau dari statistik yang ada yang bisa kita lakukan, paling tidak terjadi penurunan Pak. Penurunan yang ada dari apa? Dari pelaporan. Ya. Pelaporan itu menurun. Ya, menurun meskipun juga fenomena pungli ini dalam tataran-tataran masyarakat dan pelayanan publik, ya Pak, bisa dalam masyarakat juga. Ini juga masih terjadi. Yang perlu kita upayakan. Tadi saya bilang dalam paparan saya bahwa varian kultur yang kita hadapi ini adalah sebuah tantangan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Begitu. Bagaimana kemudian masyarakat melihat dan keluarga melihat pejabat publik sebagai sebuah mandat yang memang harus dilaksanakan secara baik dalam konteks melayani masyarakat, bukan kemudian pelayanan publik misalnya kepala kantor dianggap sebagai sosok yang mungkin memiliki privilege tertentu dari sisi kewenangan dan kekuasaan yang kemudian menghasilkan ekonomik ya, bagi
pribadi pejabat. Ini juga harus, ini sebuah tantangan bagi subkultur yang ada di masyarakat kita yang juga mempengaruhi nanti perilaku pungli secara keseluruhan. Di apa, Pak? Itu daerah mana daerah? Gimana Pak? Instansi yang paling tinggi laporan terkait pungli itu, Pak? Instansi saya kira saya mau saya jangan sini Pak. Ya tentu supaya apa itu. Cukup gitu. Itu pun 500.000, artinya ini success story ya dari Kemenkumham. CQ imigrasi termasuk salah satu kantor yang laporan aduannya rendah Pak, sangat rendah gitu. Saat ini kita harus akui Pak ke posko-posko pengaduan Pak. Nah dari dua statistik ini ya imigrasi termasuk salah satu kantor polisi. Ya. Pasti izin Pak agak mundur. Diatur ya. Izin Bapak, kamera semua 1, 2, 3. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.